Tahun depan F5 ya? Iya, biar lebih enak aja lah. Bebas. Oh, kalau F5 bebas. Tapi ikut ujian ya, Mas? Hah? Ikut ujian ya untuk F5? Atau enggak? Ujian enggak saya ternyata. Enggak. Ternyata saya enggak ujian, saya udah ngambil Sudah. syaratnya. Saya kan nanya ke yang udah nikah nih ya. Yang ada nikah cewek, nikah sama cowok Korea kan. Iya. Banyak yang ngomong ganti visa ke F6 aja sulit katanya, banyak dokumen. Saya enggak loh. Enggak. Cuma berapa dokumen saya itu. Saya ngurusin visa gampang banget, malah saya yang ngurusin istri. Istri datang sendiri karena saya kan kerja terus mas. Karena bos saya kadang jarang ngizinin. Jadi yang ganti visa saya itu istri sendiri. Iya. Tapi pas perpanjang kemarin saya perpanjang. Karena yang kemarin pas ganti visa itu ternyata disamain sama kontrak kerja habisnya. Oh, tapi gitu. ini saya dapat 3 tahun pakai visa ke F6. Visa F6 itu ya? Ya, cuma 3 tahun itu. Mohon maaf, ini saya buat info boleh nggak nih nantinya? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Buat video nggak apa-apa. Oke, siap. Ini dari perjalanan Mas ini berapa tahun Mas di Korea? Saya sekarang mungkin udah 5 tahun, 5 tahun lebih. 5 tahun ya? 5 tahun 2 bulan. Menikah dengan orang Korea ini udah berapa tahun? Menikah dari 2023 bulan 10. Oh, berarti baru ya? Bulan 10, 2023 sekarang udah 2025 bulan. Setahun lebih ya? Setahun lebih? Setahun 2 bulan. Dari awal memang pengen nikah atau bertemunya secara tiba-tiba gitu? Saya itu nggak terlalu tertarik sama wanita mas. Buat saya cewek tuh masalah, problem. Masalah problem. Jadi aja nih bapak nih, karena diri kok nih. Buat saya, karena emang tujuan saya tuh mas, mas, uang mas. Saya tuh emang dari dulu mikirnya selalu uang. Selalu uang. Maaf ya ini mah ya, buat orang-orang yang emang uang bukan segalanya nih, buat orang yang seperti itu ya maaf. Cuma bagi saya ngerasa motivasi saya tuh hidup ya, saya ngerasa jujur aja, uang mas. Iya, berarti ibadah gitu. Berarti ini mas, apa ya? Berapa tahun di Korea terus menikah ini? Saya tuh menikah sama istri saya setelah saya 4 tahun lebih lah di Korea. 4 tahun baru menikah? Iya, 4 tahun lebih lah. Akhirnya menikah sama orang Korea. Iya, rasanya gimana nih? Kok bisa ketemu jodoh dengan orang Korea nih? Rasanya kaget saya gini awal ya. Saya juga nggak kaget sih. Pertama ya saya kan tahu lah mungkin saya tuh emang orangnya suka main game mas dulu mas. Saya kan di game Facebook. Jadi saya jelasin dulu mas. Saya ini ketemu sama istri saya ini dari game. Dari game ketemunya. Jadi selama 11 bulan saya tuh cuma main game aja. Main game, jadi ketemunya jodoh itu dari game ya? Nggak pernah ketemuan. Sama sekali? Nggak ketemu? Nggak pernah ketemuan. Cuma sekedar main game 11 bulan. Akhirnya istri saya, yang sekarang jadi istri saya nih Pokcu, ngajakin ketemuan lah. Saya awalnya nolak terus mas, nolak karena saya kurang percaya diri, terus saya takut mas. Saya tuh dulu sering nonton film drama Korea yang orang Korea yang punya sekte tuh mas. Kayak orang Korea takutnya saya. Terus saya kan bilang ke bos, ini ada cewek yang pengen ketemu, awas hati-hati sama cewek Korea katanya kan. Oh gitu. Sering ya mas dengar gitu. Iya itu dengar aku. Pokoknya kalau dekat sama cewek Korea hati-hati katanya. Kamu ketemuan nanti kamu itu dia ngelaporin ke polisi, uang kamu bisa habis kamu. Iya itu juga dengar. Banyak PMI yang cuma gara-gara video call. Ya terus uangnya banyak kan gitu kan. PMI kan. Saya takut sih, terus saya nanya, kamu orang bener nggak? Saya bilang saya takut. Terus gini-gini. Akhirnya saya bukan orang gitu-gitu katanya ini. Akhirnya ketemuan di taman mas. Tapi cuma deket pabrik di taman. Waktu itu visanya E9 ya visanya? Tadinya E9. Setelah menikah pindah atau tetap visa E9? Awalnya saya mau jangan pindah dulu sampai saya 5 sampai habis kontrak mas. Habis kontrak 4 tahun 10 bulan. Pengennya biar saya dapat pesangon, dapat bukmin, saya dapat semua gitu. Pengennya. Terus kata istri saya takutnya saya ninggalin dia. Oh gitu. Saya nggak mau ganti visa tuh, takutnya gitu.
Akhirnya saya menurutilah, langsung ganti visa. Karena gini mas, Bukmin itu nggak akan keluar kalau kita nggak pulang dulu dari Korea mas. Iya betul. Itu. Jadi saya nanti karena saya udah nikah nih, Bukmin saya keluar ketika umur saya udah 65 tahun sekarang. Bayangin. Gitu ya. Saya nunggu, tapi emang itu tunjangan hari tua ya. Jadi emang bagusnya gitulah di Korea tuh, karena orang tua nggak usah dinafkahin sama anak tapi ada tunjangan selama kita kerja. Ya itu sama artinya tabungan ya mas. Tabungan. Tapi saya nanti dapatnya keluarnya katanya di umur 60-an mas. 60-an. Ini visa apa mas sekarang? Sekarang visa F6 kalau sekarang. F6. Sebelum mengenal istrinya ini, untuk bahasa Koreanya gimana mas? Udah lumayan. Bagus. Waipe managi jone haumal mote. Tapi masih asik mote ya. Ya masih ngerti orang Korea ngomong, cuma ngomong enggak mas, masih kayak kita aja. Orang asing enggak pede buat ngomong kan? Iya. Cuma kalau orang Korea ngomong ngerti, cuma kalau buat ngomong kita kurang pede aja gitu. Jadi visa F6 itu rekomendasi dari istri mas ya? Iya, istri saya yang nyuruh ganti saya ke F6. Daripada F6 dengan F5 itu lebih tinggi mana mas? F5 katanya sih. F5. Oh berarti ini harus pindah F5 ya? Kalau F5 itu bisa bikin restoran katanya. Oh iya benar. Tahu sih katanya bisa. Yang punya restoran katanya gitu. Terus juga kalau kalau F6 itu perpanjangnya harus ada surat nikah atau segala macam gitu kan. Kalau F5 tinggal dari Yongmal Jongsan kita setiap tahunnya dapat ngasih berapa di rekening. Oh gitu. Gitu sih. Jadi nggak perlu ada surat nikah apa gitu. Selama menikah ini kalau F5 itu katanya 10 tahun ya. 10 tahun. Katanya sih yang saya dengar sih, saya sih belum tahu sih. Itu perpanjangnya gitu. Saya pengen nyoba. Untuk mau perpanjang atau gimana? Iya, jadi kan kalau visa F6 itu cuma 3 tahun sekali perpanjang. Kalau F5 itu 10 tahun sekali. Oh, bahkan katanya walaupun kita lama di Indonesia 5 tahun, visa F5 itu masih berfungsi. Masih saya aktif. belum tahu mas. Yang penting kita balik lagi ke Korea cuma berapa bulan, cuma buat perpanjang doang. Berapa hari itu ya bisa diperpanjang lagi. Jadi bolak-balik Korea Indo tuh kita udah bebas katanya. Bebas, masih ada aktif visanya itu ya? Iya, asal visanya aktif katanya. Iya. Sama artinya di visa S9 kan juga seperti itu. Kalau kita cuti 3 bulan atau 4 bulan, bahkan 6 bulan itu kan kalau masih aktif bisa masuk lagi ke sini. Oh, iya kan? Sama. Iya sih, cuma kalau F5 itu katanya bisa kayak orang Korea aja sih. Iya, kayak orang Korea, benar. Saya sih kurang paham sih, pengen nyoba aja. Tapi tidak melewati visa itu dulu mas ya, dulu? Enggak langsung F6. Dari S9 langsung ke F6. Iya. Enggak ada itu dulu. Iya. Terus ini mas, selama menikah ini udah pernah dibawa ke Indonesia belum? Belum pernah. Belum pernah. Nanti tahun ini bulan 7 kita mau ke Indonesia. Itu malah panas loh, musim panas. Iya. Cuma ya karena saya habis kontraknya saya bulan 7. Bulan 7. Oh itu habis kontrak apa itu? Habis kontrak kerja perusahaan ini. Visa. Jadi, di perusahaan. Saya boleh cerita nggak, takut ini videonya viral, takut ditonton bos saya sih, saya janganlah. Enggak, jangan. Viral. Kalau yang intinya saya bulan 7 aja lah. Ngomongnya jangan terlalu barbar. Kalau yang itu nggak usah. Cutinya bulan 7 bolehnya lah. Ya saya doakan kalau cuti ke Indonesia istrinya juga betah di sana. Enggak sih, kayaknya nggak akan betah. Nggak lama ya. 1 bulan? Kayaknya Pokcu tipe cewek yang nggak akan betah tinggal di Indonesia sih. Yang saya rasa sih. Iya. Ya kan tahu, boleh ngomong gini mas ya? Iya. Takutnya nanti banyak yang ngomong wah terlalu. Cuma emang asap rokok kan di Indonesia kan ya biasa ya mas. Banyak asap rokok. Tapi nggak ada orang rokok, nggak kayak di Korea kan harus ada tempat rokok gitu kan. Iya. Nah dari si Pokcu itu nyari tahu kan. Keluarga saya banyaknya yang ngerokok, banyaknya. Di Indonesia? Jadi pasti nggak betah sih. Oh gitu ya.
pasti ngambek. Terus ada rencana maksudnya tinggalnya di Indonesia, nanti pindah ke Indonesia atau menetap di Korea, Mas? Kalau saya mau di Indonesia, kalau saya. Indonesia. Terus kalau istrinya nggak bisa ke bawah gimana? Ya kan ngobrol. Enggak. Iya. Kalau saya sih, kita masih kan kita menikah nih, namanya menikah. Oke. Pastikan harus sama dua-duanya, saling selalu harus memahami lah. Iya. Tapi kan saya udah bilang sama saya ada ya sebelum nikah kan pasti kita ada perjanjian lah. Iya. Saya tuh banyak ngomongin apa yang saya mau, apa yang saya bakal lakuin, apa yang ini. Dia setuju, tapi kan setelah nanti kita menjalin hubungan tiba-tiba dia berubah bagaimana, saya kan nggak tahu, Mas. Hidup kan misteri. Iya, betul. Kedepannya misteri hidup itu. Iya. Jadi kalau ngomongin saya mau pulang. Gitu. Saya pulang Indonesia ya. Alhamdulillah, karena nasionalisme Indonesia. Ya kan. Dan ini Mas. Ya kalau maksudnya kalau selagi masih muda pasti di Korea, cuma kalau udah tuanya, Mas. Oh, udah tua, ya istilahnya pensiun di Indonesia. Pengen tetap ya sebagai manusia kan, pastinya kita di sini punya pengalaman, punya ilmu. Pasti pengen di-sharing kayak yang lebih muda sih. Iya, betul. Biar jadi apa ya? Biar orang yang, karena saya kan pas masih muda tuh, saya tuh butuh orang sosok motivasi gitu. Tapi yang saya lihat saya jarang banget nemuin orang gitu. Nah, saya pengen mungkin kalau saya pulang ya orang muda ya pengen mencari teman ngobrol atau apa ya, mungkin bisa di saya nanti kalau saya pulang ke Indonesia gitu. Iya, bagus itu. Nah, ini Mas, dari pandangan teman-teman yang ada di Indonesia nih ya, terkait sudah berkeluarga ya, sistem kayak kerja dan keekonomian di Korea dan juga di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kalau sudah punya keluarga ekonominya beda nih. Istilahnya kayak waktu masih bujang ini habis 2 juta katakanlah dalam 1 bulan. Terus sudah menikah 5 juta. Nah, ini untuk ekonomi di Korea ini mempunyai keluarga gimana, Mas? Kalau saya gaji kasih istri, kasih orang tua, adik, nenek, saya nggak pegang uang. Cukup nggak dalam waktu 1 bulan kita kerja dengan hasil kita kerja ini? Kalau saya, gaji saya sekarang cukup kalau saya sih. Cukup ya untuk kalau saya sih cukup lah, nggak pusing itu. Nggak terlalu, kan ada toh kebutuhan hidup di Korea itu sangat mahal ketika punya istri, punya anak kan, gitu. Jujur aja kalau kalau di Korea mungkin pas anak saya udah 3 tahun, suami istri yang harus kerja di Korea tuh. Jadi nggak akan satu orang yang kerja kalau di Korea tuh, nggak mungkin. Jadi dengan saya kerja aja udah cukup, apalagi nanti tambah istri kerja lagi. Jadi gitu. Bisa nabung lah. Iya, bisa nabung. Ya buat jadi kan. Kalau kerja sendirian untuk nabung kurang, Mas ya? Oh, nggak bisa, jangan. Nggak bisa. Jadi artinya kalau gua kerja kalau di Korea suami istri atau satu orang yang ngajak yang kerja itu dan istri dan ternyata orang Korea pun paham, udah paham bahwa saya juga harus kerja. Kalau orang itu jadi saling memahami. Cuma kalau saya uangnya banyak banget, mungkin saya nggak akan nyuruh istri saya kerja. Nggak mungkin. Iya. Saya juga tipe orang yang nggak mau istri kerja gitu. Cuma kan hidup kan mana di Korea kan mahal semua, Mas. Iya, artinya suami istri emang harus kerja. Paham, harus kerja dua-duanya. Iya, dalam arti kalau kita kerja sendirian untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam 1 bulan, terkait anak yang sudah besar, sudah sekolah, ini nggak cukup, Mas ya? Nggak cukup, nggak bisa. Artinya masih bagus di Indonesia dong? Anak saya ini, Mas. Iya, halo. Namanya siapa? Ajongmi. Cowok, Mas ya? Iya. Annyeonghaseyo, Jongnya. Cowok ya? Cewek, Mas. Cewek. Ini lagi pergi flu Jong ini. Usia berapa ini, Mas? Bisa tapi mati, lihat tadi yang komen katanya bisa tapi mati kalau bisa satu dong yang kerja. Umur berapa, Mas ini? Ini Jongmi. 다리 올렸어. Jongmi 168 hari.
168 4 5 bulan. 5 bulan ya? 5 bulan. Oh, 5 bulan. Ya udah besar lah. 5 bulan. 오빠 집이 너무 지저분해. 보고 싶어? 집이 너무 지저분하다. 집이 너무 지저분하다니까? 청소해야 돼. 청소. 안녕하세요, 정미야. 정미야. Jangan apa gimana yang jawab bisa. Oke, yang terakhir nih Mas, buat teman-teman yang mau menikah dengan orang Korea nih, apa yang harus dipersiapkan kalau pengen menikah nih? Kalau jodoh, jadi jangan maksa ngejar sih. Jangan ngejar ya? Oh, maksudnya kalau misalkan pengen ya, langsung pengen nikah, iya. Uang lah, uang. Berarti harus kumpulkan uang dulu. Kumpulkan uang dulu. Ya iyalah, kalau misalkan pengen nikah, emang harus kumpulin uang. Terus juga emang yang kita nikahin sebagai seorang muslim ya, mau nggak mualaf, itu aja sih. Iya. Selama mau jadi mualaf, ya kita nikahin. Karena banyak sekali yang termotivasi dengan Bang Tommy ini. Sudah menikah, iya. Saya rasa banyak sekali yang termotivasi pengen menikah dengan orang kok bisa gitu ya. Karena sulitnya hubungan dengan orang Korea, dan apalagi banyak sekali yang berpikiran bahwa orang Korea itu rasis gitu ya, rasis, dan nggak mungkin mau dengan orang Indonesia. Ternyata Bang Tommy ini kan bisa menunjukkan. Ya cuma ini digaris bawahi ya, sebetulnya banyak juga yang cowok menikah dengan cewek Korea. Sebetulnya orang Indo juga ada. Mereka mungkin enggak main TikTok ya. Enggak main TikTok, disembunyikan. Saya yang dikenal ya mungkin. Iya seperti itu. Ada, saya juga tahu sih. Pas saya main bola juga di acara TKI misalkan. Banyak loh yang nikah sama orang Korea sebetulnya. Tapi mayoritas kan perempuan dengan orang Korea, mayoritas ya. Perempuan mah cowok Korea. Iya, cowoknya Korea ya, seperti itu. Cuma ada yang nikah juga ada. Gitu. Iya, baik, terima kasih Mas Tommy sudah memberikan motivasi dan juga memberikan sedikit informasi buat teman-teman. Saya doakan keluarganya sakinah mawaddah warohmah dan bisa langgeng sampai tua, sampai kakek ini, dan anaknya sehat selalu. Ya, terima kasih Bang Tommy. Sampai ketemu lagi. Oke, assalamualaikum. Mas Wono, semoga sehat selalu. Terima kasih Mas ya. Sehat selalu. Enggak Mas, saya mau tanya nih. Iya, apa Mas, nih? Wono lama di Korea apa enggak? Mau lama di Korea apa enggak? Kayaknya aku 3 tahun lagi deh. Oh, 3 tahun pulang ya? Ya, habis. Berarti enggak ada rencana ganti visa bawa istri gitu? Aku udah visa itu Mas. Iya. Tapi enggak pengen lama. Enggak pengen lama mungkin. Aku pengen buka usaha di Indonesia. Karena apa ya? Cita-citaku dulu pengen buka lowongan kerja seperti ibuku dulu, Mas. Saya juga ada niatan pengen buka LPK di Banten, guys. Oh, di Banten. Iya. Saya kan di Banten, saya di kampung saya itu nggak ada LPK. Jadi saya niatnya. Iya, bagus. Semoga rezeki saya bagus. Mudah-mudahan rezekinya bagus dan bisa buka LPK. Mungkin. Itu jauh lebih bagus karena ownernya sudah di Korea ya, dan bahkan sudah mempunyai. Jadi saya ini dikasih. Jadi gini Mas. Saya itu dimotivasi sama teman saya Mas. Dia itu cuma 3 tahun di Korea loh Mas. 3,5 tahun di Korea. Dia orang Sukabumi dia itu cuma 3 tahun di Korea loh. Terus ternyata dia sekarang buka LPK loh Mas. Udah bagus ternyata ya. Emang sukses Mas. Sukses ya. Karena dia di LPK-nya dulu di kampung itu ternyata ya ada yang buka LPK, cuma ternyata pada banyak mau belajar dia. Cuma orangnya top, orangnya masih muda. Kepercayaan dirinya bagus. Ternyata dia juga satu orang yang motivasi saya. Cara-caranya gini katanya. Iya. Penghasilannya buset. Bisa lumayan ya. Ya kalau emang rezekinya bagus ya. Rezekinya bagus, lancar, bagus. Dapat ya, Mas rezekinya Mas. Bisa. Iya. Tapi paling menjanjikan emang LPK ya. LPK, karena cepat ya LPK. Kita hitung aja contohnya 5 juta satu anak. Iya. Mohon maaf. Kan gini diajarin Mas, saya kan ya mungkin saya banyak followers sekarang ya. Katanya
kamu tinggal buka LPK, sosialisasi di SMK SMK. Apa maksudnya? Enggak dengan tipe orang kamu seperti ini, enggak akan ada yang enggak akan ada yang enggak masuk di antara kamu katanya. Iya. Menggiurkan. 8. Apalagi kamu punya istri orang Korea, punya anak, orang jauh lebih percaya katanya. Ya, karena Mas Tommy ini plusnya banyak sekali kok. Plusnya. Iya. Nah, saya plusnya juga lagi berpikir ini Mas. Iya, punya anak Korea juga. Kan ini plusnya juga bisa nambah poin juga untuk buka LPK kan? Iya. Iya. Pasti rencana seperti itu ya guys ya. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Amin. Amin. Oke Mas Tommy, saya mundur dulu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ujungnya. Hai. Mari. Ya, annyeonghaseyo. Bye bye.